Kabar retaknya rumah tangga Gading Martin dengan Giselle Anastasia mengagetkan banyak orang. Bukan tanpa alasan. Selain usia perkawinan yang baru 5 tahun, selama ini keduanya tampil dengan citra mesra, rukun dan harmonis. Kehadiran Gempita Nora Martin semakin mengukuhkan pondasi. Tetapi banyak yang tak terlihat semenjak 14 September 2013. Adem di luar, rupanya mereka menyimpan bara, pada akhirnya meledak juga. 19 November lalu, Giselle sudah mendaftarkan gugatan cerai. Seperti yang sudah-sudah, perceraian ini menambah panjang daftar rumah tangga selebritis yang karam di tengah jalan. Semakin menguatnya stigma gampangnya artis kawin cerai. Sekarang emang kayaknya banyak marak banget ya yang kawin cerai gitu di kalangan selebriti. Dan yang mengagetkan tuh kayaknya belakangan ini ngelihat yang kayaknya adem ayem aja di sosial media ternyata cerai gitu. Itu kayak pasti mengagetkan masyarakat banget sih, netizen khususnya gitu ya. Tapi memang sekali lagi gue ngambil kesimpulan bahwa kadang-kadang yang terlihat di sosial media itu nggak seperti apa yang terlihat di dunia nyata. Karena buktinya ya banyak banget yang kelihatannya adem ayem, bahkan kayak harmonis banget di sosial media, ternyata ya keadaannya sebaliknya gitu. Menurut aku sih disayangkan, karena namanya public figure itu kan kayak contohnya kita orang gini kan, maksudnya dari segi penampilannya, kehidupannya gitu kan. Yang kita tahu kan di Instagram, sosmed apa segala macam kayak happy gitu kan, dan kita tuh kayak iri gitu kan. Jadi sangat amat disayangkan sih kalau kenyataannya tuh nggak sesuai gitu loh. Memang patut disayangkan, tetapi begitulah takdir kehidupan yang mereka jalani. Gading yang berusia 36 tahun akan segera berstatus duda keren. Pun Giselle yang baru 28 tahun, sebentar lagi ia masuk kelompok janda kembang. Mereka memang tak sendiri. Sebelumnya sejumlah nama-nama beken telah terlebih dahulu menyandang status tersebut. Lalu siapa saja janda-janda kembang itu? Pedangdut Ayu Ting Ting ada di tempat teratas. 4 Juli 2013, Ayu memilih untuk menikahi pria yang bernama Henry Baskoro Hendarso atau lebih akrab disapa dengan Enji. Sayang, pernikahan yang telah memberikan buah hati bernama Bilkis Homairah Razak tersebut harus berakhir di meja hijau. Pelantun lagu Alamat Palsu tersebut menyebutkan dirinya meninggalkan rumah karena merasa telah ditalak oleh sang suami. Sedangkan Enji menyebutkan Ayulah yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Januari 2014, Pengadilan Depok memutus perceraian mereka. Pernikahan singkat yang membuat Ayu menyandang status janda. 5 tahun menjadi single parent tak membuat patah. Karirnya melejit dan menjadi pedangdut papan atas. Janda kembang berikutnya adalah Jessica Iskandar. Tak diketahui pasti kapan berlangsungnya pernikahan dengan Ludwig Franz Wilbald, pria asal Jerman. Tahun 2014, Jedar kembali dari Amerika dengan membawa anak bernama Elbarak Alexander. Tanggal 13 Oktober 2014, Ludwig menggugat cerai sekaligus membatalkan pernikahan mereka. Skandal ini sempat ramai sampai akhirnya Jedar berstatus janda. Serupa Ayu, semenjak berstatus janda kembang dari 5 tahun silam, ia tetap semangat menjalani kehidupan. Karir semakin moncer. 4 bulan lalu, hatinya telah terisi lagi seturut hubungan asmara dengan Richard Kyle. Di balik pesonanya masih seperti ABG, cita-cita Ta sesungguhnya sudah berstatus janda. Pedangdut 25 tahun ini menikah tahun 2012 saat karirnya belum sebagus sekarang. Ia dinikahi lelaki bernama Gali Purnama saat umur 18 tahun. Dalam sebuah wawancara, pelantun lagu Goyang Dumang ini mengaku menikah hanya selama 1 bulan saja. Pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Bandung itu bahkan disebut penyanyi bertubuh mungil ini sebagai suatu keterpaksaan. Secara hukum mereka baru bercerai tahun 2015. Semenjak menjadi janda kembang, karir Cita malah semakin berkibar. Lagu Goyang Dumang membawanya menembus papan atas panggung musik. Meski beberapa kali pacaran, namun sampai kini ia belum menemukan kekasih yang pas di hati.
Dikenal sebagai pasangan musisi Elo, nama Aurelie Moremans pun ikut menjadi sorotan warganet. Di usia 18 tahun, rupanya pemain sinetron ini pernah menikah bersama pria bernama Robby Tremonti. Pernikahan yang berlangsung di Gereja Katolik di Cibinong, Jawa Barat tersebut terjadi pada tahun 2011. Serentet masalah menghadang pasca pernikahan yang tak direstui orang tua itu. Hanya 15 bulan kebersamaan mereka, Aurelie meminta berpisah. Dalam usia baru 19 tahun, ia sudah menyandang status janda. Setelah lepas dari trauma masa lalu, gadis berdarah campur Indonesia-Belgia akhirnya menemukan sosok lelaki idaman dalam diri Elo. Kabarnya, mereka akan melangsungkan pernikahan tahun 2019 mendatang. Bertemu dan saling jatuh cinta di lokasi syuting, asmara Sania Marwa dan Atta Lariksya berujung di pelaminan. Meski bertaut usia sampai 18 tahun, keduanya sulit dipisahkan. Mereka menikah pada 12 Februari 2012. Dari pernikahan itu, hadir sepasang buah hati, Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Syabira. Namun rumah tangga mereka goncang di tahun 2017. Bulan Maret, Sania melayangkan gugatan cerai. Tanggal 15 Agustus, Sania resmi berstatus janda setelah perceraian mereka diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sampai kini, belum terdengar kisah asmara Sania. Tampaknya si janda kembang ini masih menikmati hari-hari sebagai pemain sinetron dan ibu bagi dua anaknya. Dengan status sebagai presenter dan artis peran kawakan, Gading Martin akan segera pula menyandang status duda keren. Namun ia bukan yang pertama. Sejumlah nama-nama beken telah terlebih dahulu tergabung dalam kelompok Duren tersebut. Duren pertama adalah Mike Lewis. Artis peran berdarah Inggris ini menikahi Tamara Blazinski tanggal 2 Februari 2010. Sayangnya hubungan mereka hanya bertahan 2 tahun. Tanggal 25 Mei 2012, pernikahan mereka diputus pengadilan. Dalam perkawinan singkat itu lahir Kenzo Leon Blazinski Lewis. Sebagai duda keren, Mike menjadi daya pikat wanita. Sejumlah nama pernah digosipkan dekat. Namun hingga 6 tahun setelah perpisahan dengan Tamara, ia belum juga naik pelaminan. Belakangan mereka kembali tampak rukun dan bukan tak mungkin akan rujuk. Berikutnya ada Sahrul Gunawan. Aktor senior ini menikahi Indriani Hadi tanggal 3 Februari 2007. Dari pernikahan itu lahir 3 anak, Eza Raditya Gunawan, Raihana Zema Gunawan, dan Faiza Mikael Gunawan. Sesungguhnya pasangan ini jauh dari gosip miring. Namun bulan Juni 2016, publik dikagetkan dengan perceraian mereka. Semenjak itu, Sahrul menyandang status duda. Tahun lalu ia dikabarkan akan menikah lagi dengan seorang gadis berusia 19 tahun, namun tak jadi terlaksana. Duda keren paling menyita perhatian boleh jadi jatuh kepada Nazril Irham atau Ariel. Vokalis grup band Noah menikahi Sarah Amalia bulan Januari tahun 2005. Pernikahan ini penuh misteri karena saat bersamaan Ariel dikabarkan memacari Luna Maya. Dari pernikahan itu terlahir Alea Ananta. Fondasi cinta yang rapuh menemukan jawaban. Bulan Mei 2008 mereka bercerai. Setelah menjadi duda, pesona Ariel semakin menjadi-jadi. Seturut karir yang melejit, kisah asmaranya juga berliku. Berpacaran lama dengan Luna Maya lalu putus. 2 tahun lalu ia memacari Sofia Lajuba, juga tak bertahan. Belakangan nama Pevita Pierce yang disebut dekat dengannya. Sampai kini tak ada kejelasan. Punya kekasih atau tidak, daya pikat sang vokalis memang menyihir. Ariel disebut sebagai duda keren paling diminati. Sulit untuk mengukur tingkat kebahagiaan pasangan-pasangan di atas. Faktanya, mereka adalah bintang dengan kesuksesan, ketenaran, kekayaan, dan dipuja banyak penggemar. Tak menjamin harmonisnya rumah tangga. Bahkan menurut psikolog, justru kemewahan itu yang menjadi penyebab rentannya hubungan. Semakin seseorang itu mengalami kesuksesan, semakin orang tersebut ya bahasanya dipuja-puja oleh penggemarnya.
nyatanya tingkat toleransi terhadap kegagalan, tingkat toleransi terhadap kekecewaan itu justru makin tipis gitu. Masalahnya makin tenar, makin banyak penggemar, makin banyak uang, makin banyak dan lain-lainnya, biasanya dibarengi dengan tipisnya toleransi dan mudahnya untuk cemas dan rentan untuk pribadinya menjadi rapuh, itu masalahnya.